Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Majelis Ulama Indonesia beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haramnya pinjaman online. Sebenarnya tanpa fatwa dari MUI pun, kalau kita mau membaca kitab-kitab fikih ya, akan memahami bahwa pinjaman online itu haram. Kenapa? Karena jelas di dalamnya itu ada bunga ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat dari pinjaman tersebut itu adalah riba. Dan kita tahu dosa riba itu sangat ngeri sekali, karena paling rendah menurut Rasulullah SAW, dosa yang terendah dari riba itu seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik ya. Tapi di tengah kejumudan umat Islam saat ini, saya kira fatwa itu cukup penting juga gitu kan. Sebenarnya ada yang lebih penting lagi untuk dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, karena dampak dan bahayanya itu lebih besar dibandingkan dengan pinjaman online, yaitu apa? Utang negara ya. Dan utang negara ini juga sama dengan pinjaman online, di dalamnya ada riba ya, ada bunga. Kalau kita lihat tahun 2022 yang akan datang, untuk membayar bunganya saja pemerintah harus mengeluarkan 420 triliun. Wow, itu sangat besar sekali gitu kan. Dan ancaman dari Rasulullah terkait dengan riba yang dilegalisasi, yang dilegalkan, itu lebih dahsyat, lebih mengerikan. Kata Rasulullah, "Idza duhara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Jika zina dan riba telah nampak terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, sungguh masyarakat tersebut telah menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita saksikan juga dampak sosial ekonomi dari utang negara ini juga sangat menyengsarakan rakyat ya kan. Hampir 20% dari APBN kita itu harus dialokasikan untuk membayar bunga utang ya. Sementara di sisi lain, subsidi untuk rakyat terus dikurangi, bahkan dihapuskan. Di sisi lain, karena liberalisasi ekonomi, maka pajak menjadi sumber utama APBN. Rakyat pun terus dibebani dengan pajak, dengan berbagai pungutan, ya kan? Dan jumlahnya terus naik gitu kan. Bahkan sembako pun kita lihat itu juga kena pajak ya. Harusnya MUI juga membuat fatwa haramnya utang negara dan sistem ekonomi liberal yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan, karena itu berasal dari sistem ekonomi kapitalis. Tapi anehnya gitu kan, yang tertolak itu justru sistem khilafah, yang menurut MUI sendiri khilafah itu ajaran Islam. Padahal sejarah telah membuktikan khilafah mampu mensejahterakan umat manusia. Dan dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan ya, oleh sistem politik Islam, yaitu khilafah tadi, itu akan mengharamkan pajak sebagai sumber utama APBN, dan penerimaan negara itu bertumpu terhadap sumber daya alam yang milik umum yang dikelola oleh negara, dan juga pungutan-pungutan lain yang dibolehkan oleh syariat. Kok bisa ya khilafah yang ajaran Islam itu tertolak, sementara utang ya dan pajak yang itu berasal dari sistem kapitalis kok dibiarkan? Karena itu kita menunggu segera, mudah-mudahan MUI mengeluarkan fatwa haramnya utang negara dan haramnya menjadikan APBN
itu dengan sistem ekonomi kapitalis sebagai paradigmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.